Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, kembali lagi di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Nah, di podcast Pendidikan Ekonomi ini, kita bakal ngebahas semuanya kita ulik di dalam pendidikan ekonomi. Oke, di podcast Pendidikan Ekonomi ini kita punya beberapa segmen. Di segmen kali ini, kita berada di segmen polemik, Podcast Lens of Economic. Nah, di polemik ini kita udah mengundang gestarnya yang spesial ya teman-teman. Kira-kira Pekoners sendiri bisa nebak siapa gestar yang kita undang hari ini? Cluenya perempuan. Nah, kira-kira teman-teman ada yang bisa nebak? Nah, tanpa berpanjang-panjang, tanpa berlebar-lebar, berlama-lama lagi. Oke, ini kita sambut. Selamat datang Ibu Dr. Friarni MPD, Kepala Departemen Pendidikan Ekonomi. Halo Ibu. Halo Yuni. Nah, Ibu Friarni ini akrab disapa dipanggilnya Ibu Iyat ya Bu ya? Iya betul. Oke, boleh Bu disapa dulu Pekonersnya. Hai Pekoners FEB UNP, semoga dalam keadaan sehat dan produktif pada hari ini. Selamat menikmati sajian kita pada hari ini yang akan berbincang-bincang seputar pendidikan ekonomi FEB UNP. Wah, nah bareng Ibu Iyat ini kita bakal mengenal lebih dalam lagi, lebih dekat lagi pendidikan ekonomi ya Bu Iyat ya. Oke Bu, untuk pertanyaan pertama nih Bu, kalau boleh kita Wah, ketahui. ada pertanyaan ya? Wah iya nih Bu, soalnya kami semua bertanya-tanya nih Bu. Oke, asal jangan yang berat-berat ya. Nah, kita pertanyaannya tipis-tipis. Pertanyaannya Bu, kira-kira di jurusan pendidikan ekonomi ini mulainya adanya di FEB ini kapan ya Bu? Wah, kalau ini kita cerita masa lalu berarti Iya, ya. kita mengulik masa lalunya Oke, sedikit. masa lalu yang indah. Iya. Oke, Yuni sendiri umurnya berapa nih? Kebetulan 20 OTW 21 tahun Bu. Baru 21 ya? Iya Bu. Oke, kira-kira mahasiswa yang paling senior umurnya berapa sih sekarang ya? Mungkin sekitar 25, 24 mungkin ada kali ya Bu. 23, 24. Ah. Oke. Lalu ternyata seberapa tua sih pendidikan ekonomi kita ini? Pekoners semua, ada yang bisa nebak nggak? Ayo. Nah, kalau kita tilik sejarah ke belakang, ternyata umur pendidikan ekonomi itu jauh lebih tua nih dari umur Yuni. Wah. 2 kali lipatnya juga mungkin lebih jauh tua lagi. Wah, lebih sesepuh lagi ya Bu. Iya, masalahnya ibu saja itu kuliahnya dulu di 2001. Nah, itu pendidikan ekonomi eksisnya sudah lama banget. Wah. Gitu loh. Berarti Ibu pendidikan ekonomi UNP juga? Betul. Wah. Jadi banyak sekali ya alumni-alumni kita dari pendidikan ekonomi yang eksis, baik itu menjadi guru, dosen dan segala macamnya. Nah, kalau kita lihat sejarah panjang pendidikan ekonomi, ini mah sudah ada ya. Dan yang paling tua di FEB yaitu pendidikan ekonomi. Wah, ternyata yang jurusan tertua di Betul. FEB adalah pendidikan ekonomi ya Bu? Betul, jadi pendidikan ekonomi itu sudah berdiri semenjak dulu awal pendirian institusi kita sendiri. Ya, sebelum namanya UNP, IKIP Padang, Ya. itu pendidikan ekonomi sudah eksis sebelumnya. Jadi sudah dirintis semenjak dulu berdiri awal PTPG Batu Sangkar namanya. Pendidikan tinggi, pendidikan guru. Nah, itu ekonomi sudah mulai dirintis, kemudian semakin berkembang hingga akhirnya jadi IKIP Jakarta Cabang Iya. Padang ya. Lalu kemudian berubah menjadi IKIP Iya. IKIP ya, IKIP Padang yang IKIP berdiri Padang. sendiri tentunya. Akhirnya bertransformasi menjadi UNP. Nah, dulunya ya pendidikan ekonomi itu pendidikan dunia usaha itu awal namanya iya. ya. Kemudian bertransformasi terus di masa IKIP itu di bawah pendidikan ilmu sosial sekarang ya. Pendidikan ilmu sosial. Kalau di masa Ibu itu di FIS. Oh, masih masuk FIS tuh ya Fakultas Bu? Ilmu Sosial. Jadi jurusan ekonomi. Hmm. Kayak alhamdulillah kita berkembang terus, berdiri sendiri menjadi Fakultas Ekonomi, lalu sekarang menjadi Jadi Fakultas Fakultas Ekonomi Ekonomi dan dan Bisnis. Jadi eksistensi kita sudah nggak diragukan lagi ya, sudah lama sekali. Nah, kalau boleh tahu ya Bu ya, kalau di jurusan pendidikan ekonomi ini ada nggak sih konsentrasinya gitu Bu?
Nah, ini ya menjadi salah satu kelebihan kita nih dibandingkan yang lain. Karena apa? Kita pendidikan ekonomi tapi menawarkan berbagai konsentrasi keahlian. Jadi kita ada pendidikan akuntansi, ada ekonomi koperasi, ada tata niaga, dan administrasi perkantoran. Jadi nanti begitu tamat dari pendidikan ekonomi, kita tidak hanya bisa menjadi guru SMA, tapi juga bisa menjadi guru SMK. Nah, jadi banyak kan pilihannya. Ternyata pendidikan ekonominya komplit ya Bu ya, Iya, nggak hanya betul. ekonomi aja. Betul sekali ya. Jadi kita menawarkan banyak konsentrasi, ada 4. Nah, Yuni sendiri konsentrasi apa nih? Kalau Yuni sih konsentrasi administrasi perkantoran. Oke, enak nggak kuliah di sana? Nah, enak sih ya Bu ya. Guru dosen-dosennya juga baik, seru gitu kan. Karena kita minatnya ke sana, jadi ya belajarnya pun rasanya seru. Nah, ini dia ya. Jadi kita menawarkan ini nanti kita berdasarkan keinginan si mahasiswa. Senengnya tuh di mana gitu ya. Jadi nggak kita paksakan. Jadi nanti ada 4 pilihan yang bisa dipilih oleh mahasiswa kita. Sesuai dengan minatnya mahasiswa ya Bu ya. Sesuai minat tentu juga nanti mempertimbangkan kemampuan juga. Nah Bu, kalau boleh tahu, kalau nggak salah ya pendidikan ekonomi ini ada kelas internasional ya Bu? Nah, betul. Nah, ini nih Yuni tahu aja ya kelebihan kita ya. Nah, ini lagi salah satu keunggulan kita memiliki kelas internasional tentunya ya. Bahasanya kita sudah mengarahkan pembelajaran perkuliahan kita berbahasa Inggris, dan juga kita mengadakan kerjasama dengan universitas luar negeri tentunya ya. Kemarin kita sudah ada tim teaching dengan dosen Malaysia mengajar di kelas-kelas kita. Wah, Malaysia ya. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih berkembang lagi nanti di berbagai mata kuliah tentunya dengan dosen asing. Nah kan kata Ibu kita udah kerjasama sampai yang luar negeri ya Bu ya. Kira-kira ada nggak mahasiswa luar yang juga karena internasional kelas ini belajarnya di pendidikan ekonomi UNP? Oh, ada dong, karena kita sudah menuju world class university ya. Kita juga membuka kelas internasional. Nah, mahasiswa asing yang kesini juga ada. Itu beberapa tahun lalu ada yang dari Kamboja, Myanmar ya. Dan kemudian pada semester ini nanti juga akan ada nih kita student exchange. Mahasiswa kita keluar, mahasiswa luar juga masuk ke kita. Keren banget pendidikan ekonomi FEB UNP atau Pekoners. Oke. Nah, ngomongin kalau untuk itu kan tadi kita udah ngeliat ternyata ada konsentrasi yang komplit, ternyata ada international class ya Bu ya. Iya. Untuk akreditasi pendidikan ekonomi di UNP ini gimana? Akreditasi tentunya tidak bisa dipertanyakan lagi ya. Kita sudah 2 periode ini memperoleh akreditasi unggul. Jadi bukan A lagi. Kita tuh sudah unggul dari atas A ya. Iya. Jadi nggak perlu dipertanyakan lagi mengenai kualitas perkuliahan, kualitas dosen, dan juga prestasi-prestasi mahasiswanya. Pasti sudah banyak baik tenaga didik, dosennya, mahasiswanya. Oke. Nah, ngomongin kalau soal tadi kan kita pendidikan ekonomi ya Bu ya, udah konsentrasinya udah komplit gitu. Nah, untuk ngomongin lulusannya gitu ya Bu ya. Lulusannya itu biasanya kerjanya di mana aja Bu? Ada semua guru kah atau ada yang menjadi pejabat pemerintahan gitu? Nah, ini keunikan kita ya. Kita memang di jurusan pendidikan gitu ya. Pendidikan yang orang tahu, wah nanti setamat ini mau ngapain sih gitu ya. Apakah harus jadi guru? Nah, perlu kita tahu nih Pekoners. Alumni kita tidak hanya jadi guru semata ya. Memang profil utama kita adalah menjadi pendidik. Pendidik itu bukan hanya guru. Ada dosen juga. Terbukti kan banyak nih dosen-dosen dari prodi pendidikan ekonomi kita. Contohnya sendiri? Nah, contohnya Ibu sendiri, dan banyak lagi dosen ya di kita yang dari pendidikan ekonomi kita sendiri, dari alumni. Tapi Pekoners bukan hanya di kita nih dosennya. Mohon maaf, di universitas lain juga sudah banyak alumni kita yang jadi dosen. Wah, berarti alumni dari pendidikan ekonomi UNP nggak hanya mengajar jadi dosen di UNP, tapi juga di
universitas di luar yang juga sudah terpercaya kualitasnya. Oke, itu yang pertama ya, profil kita lulusannya menjadi pendidik. Bisa guru, bisa dosen, bisa jadi instruktur, tentor, gitu. Nah, banyak sekali. Itu yang pertama. Keren juga ternyata lulusan dari pendidikan ekonomi ya Bu, yang nggak hanya mengacu jadi guru walaupun kita basicnya pendidikan. Betul, itu baru yang pertama loh, Iya, pertama loh Bu. Nah, selain profil lulusan yang utama, tentunya juga ada profil tambahannya. Nah, ini yang nggak mau jadi guru tetap bisa masuk pendidikan ekonomi. Karena apa? Perusahaan-perusahaan di luar juga banyak nih yang percaya sama lulusan Iya, kita. soalnya kan banyak teman-teman yang bilang, kayak pendidikan ekonomi kayaknya sih cuma jadi guru aja katanya. Ini nih pemikiran yang kurang tepat. Wah, percaya nggak lulusan kita sudah ada yang jadi manajer nih di perusahaan di Jakarta ya. Juga sudah ada yang bekerja pada staf keuangan, ngatur pajak perusahaan multi level nasional ya. Nah, ini dia profil-profilnya. Juga ada nih yang menjadi karyawan bank nasional ya. Jadi hebat-hebat, malah berkiprah nih mereka sampai ke level internasional. Juga ada nih yang membanggakan dari alumni kita yang menjadi staff di Bursa Efek. Wah, Bursa Efek ya. Iya, aktif kan? Aktif nih memberikan pelatihan-pelatihan bagi karyawannya. Nah, ini keunggulan kita. Selain menjadi pendidik, kita juga bisa bekerja di sektor swasta. Selain jadi guru ya Bu ya, terpatok hanya untuk jadi guru. Iya, nggak mesti harus jadi guru. Karena apa? Kita dibekali oleh kurikulum yang bukan hanya pendidikan. Kurikulum konsentrasi keahlian kita itu malah lebih banyak dari kurikulum pendidikannya. Makanya kita tidak terbatas hanya sebagai pendidik saja lulusannya. Oke Bu. Nah, ngomongin tadi kita udah ngomongin konsentrasinya ya Bu ya. Nah, pasti konsentrasi ini didukung dengan kata Ibu tadi kan, apalagi kita udah akreditasinya udah unggul. Nah, mengenai fasilitas yang bisa didapatkan oleh para mahasiswa pendidikan ekonomi di UNP ini gimana? Oke, berbicara fasilitas, ini tentunya akan berbeda ya ketika Ibu dulu kuliah dengan sekarang ya. Wah, mahasiswa sekarang mah enak kuliahnya gitu ya. Udah lengkap lah gitu. Terlihat kan sekarang kalau kuliah kita gimana ruang kuliahnya? AC dong gitu ya, nyaman dong kuliah ya. Di setiap ruang kuliah kita juga menyediakan proyektor. Jadi untuk media dan fasilitas pembelajaran perkuliahan kita itu sudah sangat nyaman bagi mahasiswa dan pekoner semuanya tentu sudah merasakan ya kenyamanan ini. Itu yang pertama. Lalu ada lagi fasilitas pendukung. Misalnya apa nih? Kita memiliki berbagai labor. Nah, terutama nih Yuni yang dari ADP. Nah, ada labor ADP kan. Labor komputer juga untuk mengasah skill. Labor komputer ini untuk semua konsentrasi tentunya ya. Yang dari akuntansi juga ada labor kan untuk mempelajari aplikasi-aplikasi keuangan. Kita juga punya labor nih yang sebelumnya kita sebut sebagai labor micro teaching ya. Sekarang namanya labor pembelajaran ekonomi dan bisnis. Nah, di labor ini kita punya podcast. Kali ini kita kan lagi podcast bareng Ibu. Iya, ini juga sebagai fasilitas bagi kita untuk semua untuk belajar ya. Jadi belajar sekarang sudah tidak terbatas di kelas, tapi juga bisa di mana saja kita lakukan. Nah, ini juga semacam fasilitas tentunya bahwa perkuliahan kita bisa dilakukan secara hibrid. Tidak hanya di kelas, tapi juga secara daring. Nah, banyak kan fasilitas, jadi nggak perlu ragu lagi ya untuk masuk ke prodi pendidikan ekonomi. Oke Bu, kalau Ibu ngelihat sendiri dari sudut pandang kepala departemen ya Bu, gimana perkembangan minat mahasiswa kepada jurusan pendidikan ekonomi selama 2 tahun belakangan? Oke, kalau minat lulusan ya terhadap pendidikan ekonomi, mungkin ini ada ada pergeseran sedikit gitu ya. Karena apa, sekarang itu banyak pinginnya ilmunya murni gitu ya. Padahal Yuni tahu nggak, kebutuhan guru itu sangat tinggi lah sekarang. Jadi jangan
jangan takut ya masuk ke pendidikan ekonomi. Mahasiswa kita alhamdulillah di tahun ini juga bertambah banyak, dan di tahun berikutnya juga kita berupaya nih menambah kapasitas kembali. Karena apa? Masih ada kok yang senang dengan pendidikan ekonomi tentunya. Karena apa? Melihat peluang alumni itu kan cukup tinggi ya. Apakah untuk bekerja, kita juga bisa loh tamat sini itu berwirausaha. Udah terbukti dong dengan alumni kita yang berwirausaha ini. Juga kerjanya nggak kepatok sama jadi guru aja, bisa kerja di sektor swasta, sektor pemerintahan yang lainnya. Bisa juga jadi entrepreneur. Oke. Jadi ada komplit ya sebetulnya. Jadi nggak usah ragu nih dengan pendidikan ekonomi. Nah, kan kita udah ngeliat buat teman-teman tadi Pekonas nggak usah ragu lagi masuk ke pendidikan ekonomi. Mungkin teman-teman Pekonasnya pengen tahu nih Bu, cara untuk mendaftar ke jurusan prodi pendidikan ekonomi ini bisa melalui jalur apa saja? Mandiri dan lain-lain atau gimana? Nah, untuk ini kita ngikut semua jalur kok ya. Apa yang dibuka universitas kita masuk semuanya ya. Oke. Nah, kalau untuk dari Ibu sendiri ya, jadi apa harapan dan saran Ibu bagi calon mahasiswa baru yang masih ragu nih Bu buat masuk ke jurusan atau prodi pendidikan ekonomi? Bagi lulusan SMA nih terutama ya yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tentunya, baik itu SMA, SMK, madrasah. Nah, jangan ragu nih, di pendidikan ekonomi kita sudah terakreditasi unggul ya, yang ini dipercayai di tingkat nasional. Mahasiswa kita di sini memiliki berbagai prestasi. Kita menyediakan kurikulum yang variatif dengan berbagai konsentrasi. Jadi jangan takut bergabung di kita. Karena apa? Masuk di pendidikan ekonomi ini tidak hanya menjadi pendidik, tapi kita juga bisa menjadi praktisi bisnis dan industri. Oke, apalagi sih kelebihan kita, keunggulan kita? Banyak sih sebetulnya Yuni ya. Tapi kalau mau dibicarakan semua tentu durasi kita panjang, nggak cukup sampai sehari ini kita ngomongnya ya Bu ya. Oke, kita juga pernah nih memenangkan hibah-hibah perguruan tinggi tentunya. Mulai dari hibah MHIR dulu namanya ya. Kemudian kemarin terakhir kita juga memenangkan hibah PKKM. Nah, salah satu wujud podcast ini ya, ini dari hibah kita peroleh. Kita bisa podcast ini karena dari hibah ya Bu ya? Betul, jadi ini semacam kompetisi, bukan pemberian ya. Ini perguruan tinggi berkompetisi mendapatkan hibah ini. Dan alhamdulillah kita salah satu yang memperoleh ini. Jadi kita sudah memiliki atau memperoleh berbagai hibah sebelumnya. Itu juga ada. Nah, apa aja keunggulan hibah yang kita peroleh? Selain mendapatkan fasilitas seperti ini, kita juga dulu pernah ya, ini dengan hibah-hibah nih, ada keuntungan bagi dosen dan mahasiswa juga. Bagi dosen misalnya apa? Dosen bisa memperoleh peningkatan skill dengan studi lanjut melalui hibah tersebut. Untuk mahasiswa juga bisa begitu. Ya, mahasiswa kemarin kan banyak yang kita kirim ke luar Sumatera Barat. Itu adalah manfaat dari hibah yang kita menangkan. Nah, jadi jangan ragu ya, karena apa di sini? Semuanya kita terintegrasi. Kita tidak hanya membina dosen, tapi kita juga membina prestasi mahasiswa. Ini percaya nggak mahasiswa kita itu banyak prestasinya? Percaya sih ya Bu ya, karena kan kita ngelihat di updatean di IG-nya UNP itu cukup banyak mahasiswa pendidikan ekonomi masuk ke dalam jajaran situ, termasuk mahasiswa yang berprestasi ya Bu, tingkat nasional gitu. Nah, ini nih untungnya universitas sangat mensupport ya prestasi mahasiswa-mahasiswa kita. Apalagi di pendidikan ekonomi nih, prestasi mahasiswa kita tidak hanya di tingkat lokal ya, tapi sudah banyak yang di tingkat nasional. Malahan nih ada yang di tingkat internasional. Ya, jadi kemarin satu tim kita berhasil masuk ya di dalam juara untuk kompetisi inovasi media pembelajaran di tingkat internasional. Gimana kalau boleh tahu tempatnya tuh? Ini mereka laksanakannya secara online ya. Kegiatannya itu online. Keren banget ternyata ya. Nah, uniknya lagi nih,
pemenang-pemenang lomba kita di tingkat nasional itu ada yang dapatin medali emas loh. Wah, untuk lomba apa aja? Ada kompetisi ekonomi sains Merdeka Nasional, Olimpiade Ekonomi Pemuda, dan juga lomba karya tulis. Ayo kita beri aplaus dong buat Pekonas pendidikan ekonomi keren. Nah, itu kan masih di bidang akademiknya ya. Yang non akademik juga ada. Ternyata nggak hanya di bidang akademik, non akademik juga ya. Jadi pembinaan talenta kita tidak hanya fokus di bidang akademik saja, tapi juga ada yang non akademik. Jadi mahasiswa kita nih, bocorannya Yuni ya. Mahasiswa kita kan banyak yang ganteng-ganteng dan gagah-gagah tentunya ya. Pendidikan ekonomi ini kan nggak hanya cewek aja, ada yang cowoknya nih. Tentu saja. Jadi ada nih yang jadi pemenang Ciajo Kota Pariaman. Ciajo, kayak udah uni gitu ya Bu ya? Betul, kayak udah uni semua ya. Nah, malahan ada yang bisa sampai ke Duta Pariwisata. Pariwisata Kota Padang. Pariaman, keren banget. Nah, jadi udah nggak ragu lagi kan? Itu terlihat bahwasanya kita memang memiliki banyak potensi di pendidikan ekonomi. Belum lagi berbagai agenda kompetisi lainnya atau lomba-lomba ya di MBKM misalnya. Mahasiswa kita tuh udah banyak nih sekarang yang ikut di kampus mengajar dan juga program mahasiswa merdeka keluar. Mahasiswa ya Bu ya? Nah betul, di semester ini ada banyak mahasiswa yang kuliah ke UPI, kuliah ke Manado kemarin ya, ada yang ke Malang, ke Semarang juga. Jadi banyak. Jadi kesempatan terbuka luas nih Pekonas ya. Apalagi kan pemerintah juga mensupport dengan program kampus MBKM ya. Artinya apa? Kalau mau kuliah di pendidikan ekonomi FEB UNP, kita nggak tertutup kuliahnya di UNP saja. Jadi kita juga mendorong mahasiswa kita untuk bisa ikut keluar kampus, nah melewati berbagai program MBKM flagship. Nah ini yang sudah terbukti ya. Iya, dapat kita lihat ya Pekonas. Oke Bu, kalau tadi kan kita udah ngomongin yang keunggulannya nih. Tentunya tenaga didik atau dosennya pasti juga nggak main-main lah ya Bu ya, kualifikasinya juga. Kalau ngomongin prestasi dosen tadi Bu udah spill dikit-dikit nih. Tadi kan prestasi mahasiswa yang udah kita singgung ya. Pasti dosennya juga nggak kalah berprestasi dong dibandingkan mahasiswanya. Nah, kalau mahasiswanya udah berprestasi, tentu dosennya juga lebih lagi dong. Iya, masalah ya Bu ya sama mahasiswanya sendiri. Betul. Kalau mahasiswa di samping prestasi yang tadi itu ya, ada juga nih di masa akhir mahasiswa kita yang udah bisa lanjut studi S2 dengan dapetin beasiswa loh Yuni. Nah, mereka bisa studi lanjut. Jadi nggak terbatas S1-nya di sini aja. Tapi ternyata mahasiswa kita bisa nih memenangkan berbagai beasiswa ya. Kemarin ada yang lulus LPDP-nya ke UI loh. UI. Wah, UI itu kan ya mantap lah Bu. Nah, di tahun sebelumnya juga ada yang bisa dapetin beasiswa masuk ke UGM. UI. Wah, ternyata kita nggak, karena kita di UNP nggak terbatas yang hanya dipandang aja ya Bu ya, bisa bahkan ke Jawa. Jadi kita masih tetap bisa berkompetisi ya, masuk ke universitas-universitas terbaik di Indonesia. Oke. Nah, di samping itu juga ada nih, sekarang kan ada program magister menuju doktor ya, PMDSU. Nah, ini dari mahasiswa kita juga udah ada tuh yang bisa ikut itu, lolos seleksi itu Yuni. Jadi nanti selesai S1 dapat beasiswa itu ya, tentunya lewat seleksi ya. Nah, orang-orang terpilih nih yang bisa ikut ini. Jadi Pekonars jangan lupa nih, sebegitu tamat dari S1 nanti ada peluang beasiswa untuk lanjutnya ini nggak main-main loh, bukan hanya untuk S2 tapi langsung ke S3. Jadi kuliah 4 tahun langsung jadi dokter, hebat gak tuh? Hebat sih. Nah, jadi kemarin sudah ada nih satu lulusan kita yang lulus beasiswa ini, dan alhamdulillah sekarang sudah di semester 2. Jadi ya lulusan dari pendidikan ekonomi UNP-nya emang nggak main-main ya Bu ya. Mahasiswanya hebat, dosennya juga hebat lagi.
Oke, baik, berbicara masalah prestasi dosen ya. Nah, banyak nih dosen-dosen kita yang berprestasi, baik di level universitas kita sendiri maupun di level nasional bahkan internasional. Wah, ternyata nggak hanya mahasiswanya tadi ya Bu ya, tingkat nasional, lokal, internasional. Dosennya pun nggak kalah Nggak keren. kalah dong, betul. Kita mulai dari mana dulu nih? Internasional dulu apa Dari yang lokal Bu? lokal dulu ya? Lokal. Lokal dulu. Kita mulai dari perguruan tingginya. Berarti ya di FEB setiap semester itu kan ada semacam survei ke Iya. mahasiswa nih untuk menilai ya Iya. bagaimana dosen melaksanakan perkuliahan. Ya, aku ikut isi tuh Bu. Nah, ngisi terus Iya, kan. iya, sebelum kita mau ngeliat nilai kita kan, kita harus ada ngisi evaluasinya. Iya, ada evaluasi ya. Dan berdasarkan hasil evaluasi mahasiswa, dosen pendidikan ekonomi itu selalu juara loh. Juara dibandingkan dosen seluruh jurusan yang ada di Nah, fakultas dia itu. selalu ada. Bahkan pernah nih Bu Mimi dulu ya, itu langganan juara 1. Mami sih kalau dikenal Iya, betul. Oke. Nah, sekarang juga seperti itu. Selalu pokoknya di top 3 itu kita selalu ada yang mengisi dari dosen pendidikan ekonomi. Itu yang pertama ya. Lalu di tingkat UNP juga begitu. Dosen berprestasi ada yang dari kita juga loh. Kemudian konten e-learning terbaik. Nah, itu juga ada yang mendapatkan dosen kita ya, mendapatkan anugerah itu, memperoleh anugerah yang memiliki konten e-learning terbaik. Ya sih, kalau kita lihat e-learning dari dosen-dosen pendidikan ekonomi ini cukup menarik tampilannya Bu ya. Ya. Kan kalau menarik mahasiswanya lebih senang ya. Iya, senang lah buka e-learning. Biasanya kan kalau ntar kita buka e-learningnya merah, kalau nggak merah ya. Ternyata kan dosennya juga pandai biar membangkitkan minat mahasiswanya untuk belajar. Betul sekali. Oke, itu baru yang di tingkat paling rendah ya. Lalu di tingkat sumber gimana? Dosen kita ini tidak hanya jadi pendidik saja, tapi juga berkiprah nih di luar sana. Jadi apa ya? Jadi apa ya kira-kira? Nah, dosen-dosen kita nih Pak Konas ada yang jadi konsultan juga, bukan hanya di lembaga pemerintahan, tetapi ada juga yang di perusahaan. Konsultan ya Bu ya? Betul. Konsultan perusahaan. Betul sekali. Oke, itu di tingkat provinsi. Di tingkat nasional ada lagi. Pasti banyak nih Bu. Pasti banyak banget dong ya. Ada yang jadi reviewer jurnal nasional. Reviewer Betul. Kemudian ada juga nih yang menjadi konsultan pada lembaga-lembaga tingkat nasional. Keren, ya. Misalnya nih kayak sekarang kan ada PPG ya. Iya. Nah, dosen-dosen kita itu banyak yang terlibat dalam tim seleksi nasionalnya. PPG kan se-Indonesia. Se-Indonesia jadi terlibat jadi tim seleksinya. Seleksinya dosen kita loh, jangan main-main. Keren. Ya. Nah, kemudian di tingkat internasional ada yang jadi reviewer jurnal internasional. Berarti itu bahasa Inggris Bu? Bahasa Inggris dong. Nah, typonya ini wah. Mantap kan ya? Mantap. Nah, belum lagi yang lain misalnya banyak nih dari dosen-dosen kita yang memperoleh dana-dana penelitian yang itu dikompetisikan tingkat nasional. Ya, malahan ada nih tahun sebelumnya yang memperoleh anugerah peneliti terbaik oleh salah satu instansi. Mantap kan? Ayo beri aplaus dong Pak Konas. Aplaus dulu buat dosen-dosen pendidikan ekonomi UNP dulu. Oke, nah ternyata nggak hanya mahasiswa yang berprestasi ya Bu ya, dosennya juga ikut berprestasi. Betul sekali. Jadi jangan ragu ya pada prodi pendidikan ekonomi. Oke Pak Konas, tadi kita udah ngulik ya Bu ya pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang yang keren ya Bu ya. Keren banget. Akreditasi unggul tentunya. Nah Bu, biar kayaknya podcast kita seru ya Bu ya, kita kayaknya mau adain games ya Bu. Games, bukan main games yang pakai HP? Bukan, gamesnya antara kita berdua aja nih Bu. Oke, yang lain? Enggak, perlu dengar enggak? Mungkin cukup mendengarkan aja ya Bu ya, sama melihat. Kalau games biasanya biar seru itu harusnya ada hadiah. Ada nih Bu hadiahnya. Ada? Wow. Hadiahnya adalah umroh Bu. Wow, alhamdulillah. Tapi umrohnya kan gue mau ibu sendiri.
Amin ya rabbal alamin. Amin. Setidaknya udah dapat hadiah, didoain ya. Doa itu adalah Berangkat hadiah yang dong. paling mahal ya, Bu. Terima kasih. Oke, Bu, kita punya games. Nama gamesnya adalah game satu kata. Satu kata? Iya. Gak boleh lebih ya. Nggak boleh, Bu. Oke. Karena kalau banyak itu sakit diduain gitu, sakit ditigain. Jadi satu. Jangan. Cukup aku jadi satu-satunya. Nah, itulah filosofi games ini, Bu. Oke, Bu. Nah, nanti kan ini nyebutin satu kata. Jadi Ibu harus apa yang tergambar dari satu kata yang ini sebutkan. Kita mainnya cepat ya, Bu ya. Harus cepat ya. Harus cepat. Oke deh. Kita dikejar durasi. Siap. Oke, Bu. Asalkan dapat hadiah tadi ya. Umroh. Umroh. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, kita mulai, Bu ya. Oke. 1, 2. Bentar. Siap-siap dulu. Kalau lomba itu harus siap-siap. Iya, oke. Udah, Bu, udah baca doa? Kita baca doa. Oke gini. Oke, Bu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pendidikan ekonomi, Unggul. UNP, Bermartabat. FEB, Legacy. mahasiswa, Berprestasi. dosen, Profesional dong. oke, Padang, Maju terus. Pink, FEB. oke, guru, Kompeten. 2024, Maju. podcast pendidikan ekonomi. The more we learn, the more we grow. Ini bukan satu kata lagi ya, Ben. Ini pamungkas tentunya bahwa di sini podcast adalah menjadi ladang bagi kita untuk belajar dan terus bertumbuh. Oke. Nah, Bu, berarti kita udah games ya, teman. Udah seru-seruan bareng Ibu ya. Tadi kita udah mulai pendidikan ekonominya, udah games bareng. Nah, kita minta dulu sama Ibu sebelum kita berpisah sama Ibu Iyat ya. Kita minta closing statement-nya. Wah, Yuni yakin mau pisah sama ibu. Oh, Kak, cukup di podcast kita pisah, Bu. Tapi kalau di pembelajaran kita masih terus ketemu ya, Bu. Selagi masih mahasiswa pendidikan ekonomi. Baik. Jadi apa nih? Closing statement. Pekoners semua, mari kita bangun pendidikan ekonomi kita bersama. Mahasiswa berprestasi, dosen juga berprestasi. Semoga nanti kita bisa menjadi insan yang berkualifikasi tinggi yang bisa dipakai dimanapun di dunia ini. Maju terus pendidikan ekonomi, kita capai keunggulan yang lebih lagi di depannya. Oke, keren closing statement-nya ya guys ya. Oke, kayaknya kita udah di penghujung acara ya, Pekoner semua. Nah, selanjutnya kita bakal ketemu di podcast dengan segmen yang menarik lagi, dengan tentunya bintang tamu yang keren juga, nggak kalah keren sih dari Bu Friatni. Itu kita harus undang nih yang keren-keren. Iya. Mahasiswanya yang berprestasi kita undang. Pasti itu. Betul, Pekoners kan juga harus belajar ya gimana caranya bisa berprestasi. Benar. Kita bakal mengundang semua dosen dan mahasiswanya pendidikan ekonomi. Wah, langkah maju nih ya bagi podcast kita untuk terus mengembangkan dan mempromosikan tentunya ya pendidikan ekonomi ke dunia luar. Semangat terus ya podcast ya. Iya Ibu. Oke, Pekoners, kayaknya kita harus berpisah dulu ya Pekoners. Sampai jumpa lagi di podcast pendidikan ekonomi selanjutnya. Oke, teman-teman Pekoners, podcast kali ini bisa teman-teman dengerin di YouTube-nya dan Spotify-nya yang namanya adalah Podcast Pekon. Nah, untuk teman-teman Pekoners yang kepo, kita ngapain aja kegiatannya, boleh kunjungi sosial media kita di sini. Nah, saatnya kita berada di penghujung acara, Bu. Kita harus pamit. Sampai jumpa di podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. Oke, saya Yuni Arisdawati pamit dan bersama Ibu Friatni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.